Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozan Alam Tarmizi, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan militeristik dan laissez-faire. Kepemimpinan politik militerisme itu adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan atau keamanan yang terletak pada kekuatan militernya sendiri gitu, dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan militernya untuk menjamin kemampuan itu adalah tujuan terpenting dari masyarakat sendiri gitu. Namun sistem ini kedudukan yang lebih utama kepada pertimbangan militer dalam kebijakannya daripada kekuatan politik gitu lainnya. Mereka yang terlibat dalam dinas militer pun mendapatkan perlakuan istimewa lah, yang khusus gitu. Kebijakan dan tersebut menyebabkan militerisasi di dalam masyarakat. Namun pengaruh dan kekuatan militer sangat diperhitungkan ya di dalam pengambilan keputusan dan bidang sipil sekalipun gitu kan. Dan ya pengaruh ini sangat jelas lah gitu dalam sejarah berbagai pemerintahan, khususnya ya ketika mereka terlibat di dalam ekspansionisme, misalnya Kekaisaran Jepang, Britania Raya, Jerman Nazi, Kekaisaran Romawi Baru di bawah Mussolini gitu kan. Ekspansi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Nah, secara ideologis juga ya militerisme terdiri atas supremasi, loyalisme, dan ya ekstremisme lah gitu, proteksionisme, darurat gitu kan. Dan ya nasionalisme atau bentukannya juga ya yang lebih sempit, seperti patriotisme gitu, dengan pembenaran terhadap penerapan kekerasan lah gitu. Militerisme menekankan bahwa penduduk sipil tergantung dan ya karenanya juga berada dalam posisi yang lebih rendah gitu pada kebutuhan dan tujuan militernya. Terkait dengan doktrin yang umumnya dikembangkan adalah perdamaian ya melalui kekuatan gitu kan. Dan ya hal ini dianggap sebagai metode yang tepat gitu, yang bagus untuk mengamankan kepentingan masyarakat. Nah, doktrin ini diwujudkan sebagai doktrin yang lebih unggul daripada semua pemikiran lainnya, termasuk pengutamaan hubungan diplomatik lah, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial gitu. Nah, militerisme kadang-kadang dikontraskan lah gitu dengan konsep mengenai kekuatan nasional yang komprehensif dan kekuatan lembut atau soft power lah gitu, dan kekuatan keras atau hard power. Nah, pemikiran ini dapat dilihat dari segi ekonomi melalui beberapa cara, antara lain sebagai negara-negara yang memiliki militer yang
modern lah, membutuhkan anggaran yang besar gitu, atau relatif lebih besar daripada bangsa-bangsa lain umumnya. Nah, untuk mempertahankan kekuatan militer yang besar, ya misalnya lah Amerika Serikat, Tiongkok, atau Jepang, meningkatkan kekuatan militernya, ya memberikan anggaran dana yang besar gitu pada dari PDB-nya gitu per kapita untuk mengembangkan militernya. Ya, dalam sebuah republik yang demokratis, komponen utama dari konstitusinya adalah aturan-aturan mengenai bagaimana kekuasaan militer dapat diterapkan dan bagaimana kekuasaan tersebut harus dikembangkan sebagai pemerintahan yang terpilih lah gitu. Namun ya militerisme ini cenderung dianggap sebagai kebaikan dari gerakan perdamaian pada ya masa Orde Baru gitu kan. Pada masa kini ciri-ciri militerisme itu sendiri ya dianut beberapa negara dan kelompok negara, misalnya kekuatan aliansi Anglo-Saxon yang dipimpin oleh Amerika Serikat gitu kan, dan Australia. Ya, selanjutnya ya gaya kepemimpinan Lagisvar. Dalam gaya kepemimpinan ini bukan lagi menjadi sebuah pembahasan yang baru lah gitu kan saat ini, sebab ya sejak puluhan tahun yang lalu kepemimpinan Lagisvar ini sudah ada dan banyak ahli yang meneliti serta menjelaskan gitu kan mengenai kepemimpinan tersebut. Tentang tentu saja hal ini terjadi mengingat betapa pentingnya peran dari seorang pemimpin dalam sebuah kelompok ataupun organisasi gitu. Tanpa adanya pemimpin akan susah bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan utama mereka gitu. Maka dari itu pemimpin diharapkan mampu membawa orang-orang yang dipimpinnya gitu untuk melalui jalan yang tepat dalam mengejar impiannya yang besar gitu. Namun ya bukan berarti dengan adanya pemimpin maka tujuan tersebut semata-mata langsung tercapai gitu. Nyatanya ya bahkan terkadang ada ya pemimpin yang tidak mampu membawa organisasinya ke arah yang tepat gitu, membawa negaranya ke arah yang tidak bagus, arah yang tidak baik gitu, atau malah semakin buruk bahkan. Nah, salah satunya yang memberi pengaruh besar akan hal ini ya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut gitu. Perlu ya kita ketahui, setiap pemimpin memiliki cara atau gaya yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Seperti yang menurut seorang ahli bernama Filippo, yaitu gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk
mengintegrasikan tujuan organisasi gitu, dengan tujuan individu mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Hingga saat ini dikenal sebagai jenis gaya kepemimpinan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya laissez-faire gitu. Gaya kepemimpinan laissez-faire itu saat ini memang ya kurang banyak dikenal gitu kan, jika dibandingkan dengan beberapa gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokrasi, ataupun transformasional gitu. Namun bukan berarti tidak banyak menganut gaya kepemimpinan laissez-faire itu. Seperti ya contohnya gaya kepemimpinan laissez-faire pada dasarnya pemimpin laissez-faire adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang pemimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam mengambil keputusan penting sekalipun gitu. Dan pasalnya pemimpin hanya akan memberikan partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini gitu. Bahkan dalam beberapa kasus pemimpin tidak akan ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya, yang berarti mereka secara bebas dapat memilih tugas mana yang hendak dilakukan gitu. Bahkan saat memberikan kritikan sekalipun atau komentar, pemimpin tidak pernah bermaksud untuk mengatur atau menilai bawahannya gitu. Hanya saja ya, di samping sikap seakan tidak peduli dengan keadaan para bawahannya, pemimpin laissez-faire cukup menuntut agar setiap anggota itu selalu siap dan dapat memberikan informasi ketika ia memintanya gitu. Kadang ya ciri dari kepemimpinan laissez-faire ini seperti pemimpin memberikan bawahnya untuk mengatur dirinya sendiri gitu. Pemimpin hanya menentukan kebijakan dan tujuan umum gitu, hanya yang garis besar tujuan umum suatu organisasi itu sendiri gitu. Kalau konsep dan strateginya ya bisa dilaksanakan oleh bawahannya sendiri. Nah, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan gitu untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok lah gitu untuk ya kemajuan bersama gitu kan. Dengan sikap pemimpin yang seperti itu, maka kekacauan bukan lagi menjadi hal yang jarang lah terjadi dalam organisasi yang dipimpin oleh dipimpinnya gitu. Bagaimana tidak, bawahan sama sekali tidak mendapatkan instruksi ataupun arahan dari pemimpinnya gitu. Dan di sini pemimpin sebenarnya tidak dapat dikatakan benar-benar memimpin organisasinya, dan bahkan setiap pencapaian yang diperoleh tidak pernah lepas dari orang-orang yang kompeten di bawahnya gitu. Sebagai karyawan tentunya ya kita harus bisa mengatur gaji supaya pas untuk kebutuhan gitu kan, finansial gitu. Ya mungkin sampai situ yang bisa ya sampaikan. Saya Rosian Alam Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.